Haleluya. Kami sungguh kagum akan Engkau. Haleluya. Sebab tidak ada yang seperti Engkau. Amin. Terima kasih. Karyamu luar biasa. Amin. Lewat penebusanmu di kayu salib, hidup kami menjadi berharga. Amin. Berarti. Amin. Andai kata Engkau tidak rela menebus kami, sudah tentu hidup kami binasa. Oh, Yesus. Karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Namun karyamu luar biasa. Amin. Membuat hidup kami ini menjadi sangat-sangat berharga. Haleluya. Kau selamatkan kami. Engkau ampuni dosa kami. Amin. Engkau buat hidup kami bertumbuh di dalam iman. Amin. Bahkan juga Engkau ingin mempersiapkan kami. Kalau Engkau kelak kembali datang, Engkau ingin menjemput kami. Amin. Baik dalam keadaan mati maupun hidup. Jesus. Engkau sudah menyediakan rumah bagi kami. Amin. Tempat untuk kami. Haleluya. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Abah, ya Ya Bapa. Bapa. Berikanlah kami juga hati yang tetap haus lapar untuk makan makanan rohani. Amin. Firman-Mu yang berkuasa. Ya Yesus. Lewat ibadah Bible study malam ini. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Dan senantiasa menata hidup kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Biar syukur, hormat kita panjatkan kepada Kristus. Gembala yang baik, kepala dari segala sesuatu yang selalu ada di tengah kita. Tentu malam ini kita masih menekuni ibadah pendalaman Alkitab. Ya, saya sudah sampaikan ada 3 ibadah pokok kita supaya hidup kita terpelihara menjadi orang Kristen yang dewasa, sekaligus menjadi orang Kristen yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Dalam 3 ibadah ini, saudaraku, itu digambarkan dengan alat-alat yang ada di ruangan suci. Ya. Meja roti, pelita emas, mezbah dupa. Sebenarnya ini semua menunjukkan ibadah yang membuat hidup saya dan saudara menjadi tetap hidup yang dikuduskan. Ya. Dan malam ini kita berada pada ibadah meja roti atau ibadah pendalaman Alkitab. Dengan tema kita yaitu berjuang untuk mempertahankan iman. Ya. Ini dikutip dari surat Judas. Ya. Surat Judas. Ya. 1 pasal tapi merangkum 3 surat. Ya. Jadi surat Judas itu cuma 1 pasal. Ya. Tapi dapat merangkum 3 surat. Ya. Suratan Yakobus, suratan Petrus, suratan Yohanes. Jadi Judas merindukan gerejanya berjuang dalam mempertahankan iman. Coba kita mulai dulu dari ayat 1. Judas
pasal 1 dari ayat 1. Mari saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Bible Study ini. Silakan. Ayat 1. Ya. Salam dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus Ya. kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ya. Jadi Yudas menulis surat yang sangat luar biasa ini. Ya. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Ya. Pertama, soal kerendah hatiannya. Yudas memberi salam dengan sebutan dari Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Ya, saudara, ini sebuah kerendahan hati. Dia tidak menonjolkan bahwa dia rasul. Ya, dia teladani kakaknya, saudara kandungnya yang bernama Yakobus. Ya, kalau saudara juga membaca suratan Yakobus, ternyata ada kesamaannya. Coba kita lihat dulu. Ya, Yakobus 1 ayat 1. Mari. Ayat 1. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ya. Jadi rupanya Yudas menteladani kakaknya atau abangnya yang bernama Yakobus. Ya, jadi teladan itu perlu, saudara. Ya. Ini kunci kerendahan hati. Ya. Seringkali kita gagal dalam merendahkan hati karena tidak memiliki teladan, figur yang patut diteladani. Tapi Yudas meneladani saudaranya atau kakaknya yang bernama Yakobus. Mereka sama-sama berkata salam. Kalau Yudas berkata salam dari dirinya yang menyebut juga hamba Allah. Dia tidak menekankan dia rasul. Tapi dia menekankan dirinya adalah hamba Allah. Jadi inti yang mau disampaikan oleh Yudas sebenarnya ada kesamaannya dengan apa yang disampaikan Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ya. Intinya sebenarnya ketika orang itu sasarannya sebenarnya supaya umat Tuhan itu berjuang dalam mempertahankan iman. Ini perjuangan yang sangat perlu, saudara. Ya. Kalau orang gagal memperjuangkan imannya, dia juga bisa gagal memperjuangkan keselamatannya. Kalau dia gagal dalam memperjuangkan imannya, maka dia akan gagal dalam memperjuangkan pengharapannya. Jadi pengharapan yang kita harapkan bisa bubar semua. Tidak menjadi kenyataan kalau kita tidak berhasil mempertahankan iman kita. Kita bisa kehilangan harapan kita. Sekaligus kita bisa kehilangan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau kita tidak berhasil mempertahankan iman kita. Maka Yudas
berkata dalam ayat yang ketiga, coba kita lihat. Ayat yang ketiga, dengan perikop hukuman atas guru-guru palsu. Ya, Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. tentang apa? Keselamatan kita bersama. Ya. Jadi keselamatan bersama ini penting. Ya. Nggak boleh kita hanya memikirkan keselamatan pribadi sendiri-sendiri. Ya. Itu bukan orang yang berjuang mempertahankan iman. Saudara harus jaga keselamatanmu, juga sekaligus jaga keselamatan orang lain. Haleluya. Ya. Jadi jangan hanya menjaga keselamatan diri sendiri. Ya. Jadi kita harus berjuang untuk juga menjaga keselamatan bersama. Haleluya. Ya. Jadi bukan hanya berjemaat, termasuk berkeluarga. Apakah saudara pernah memikirkan keselamatan keluargamu? Keselamatan saudara-saudaramu? Baik saudara sedaging, sedarah, bahkan sampai saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Saya kagum dengan pernyataan Rasul Paulus. Aku rela terkutuk demi orang-orang sebangsaku. Betapa hebatnya dia memikirkan keselamatan bukan hanya keluarga secara daging, secara darah, tapi dia memikirkan keluarga satu bangsa. Orang-orang sebangsaku. Seringkali saudara, ya, kita ini hanya ingin menjadi hakim, tapi tidak punya kerinduan berjuang untuk menyelamatkan. Tapi yang Tuhan sangat harapkan, sama seperti harapan daripada Rasul Judas. Saya sudah menyampaikan tadi malam, Judas ini adalah saudara dari Yakobus. Ya. Coba ayat 55 Matius 13 dulu. Ayat 55. Ya, Matius 13 ayat 55. Ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Ya. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ya. Teruskan. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Ya. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Iya. Jadi dijelaskan bahwa Yakobus maupun Judas adalah saudara-saudaranya Yesus. Ya. Saudara, tentu kalau sebagai saudaranya Yesus seharusnya istimewa. Karena tinggal dalam satu rumah. Ya. Satu ibu. Pastilah Maria bercerita kepada anak-anaknya yang lain bahwa Yesus itu adalah orang yang dikandung, anak yang dikandungnya karena Roh Kudus.
Namanya seorang ibu kan. Ya. Pasti dia cerita baik kepada Yakobus maupun kepada Judas. Ya. Ini bukan Judas Iskariot ya. Ini Judas saudaranya Yesus. Tapi saya melihat ternyata saudara-saudaranya Yesus ini pun sebelum-sebelumnya adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Walaupun mereka tinggal serumah, dipelihara oleh seorang ibu dan seorang bapak yang bernama Yusuf, seorang tukang kayu. Dalam Injil Yohanes pasal 7 saudaraku ayat 5. Kita tahu dulu latar belakangnya saudaraku. Ya, supaya saudara memahami kenapa Judas itu menulis surat yang sangat luar biasa pengertiannya terhadap apa yang perlu diperjuangkan. Di ayat 5, ya perhatikan saudara. Ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ya, siapa tidak percaya? Termasuk Judas. Termasuk Yakobus. Oleh sebab itu Judas sadar hal yang paling penting diperjuangkan adalah iman. Kenapa? Karena dia pernah tidak percaya. Dan sangat bahaya kalau kehidupan kita tidak berjuang, terutama dalam soal mempertahankan iman. Jadi Judas punya latar belakang. Ketika dia bersama-sama dengan Yesus Kristus, dipelihara di rumah yang sama, dibesarkan di rumah yang sama, keluarga yang sama, tidak menjamin orang itu bisa percaya. Maka saya tidak heran saudara, bisa kita satu gereja, sama-sama ibadah, belum tentu kualitas rohani kita sama, belum tentu. Sama-sama. Maka oleh sebab itulah Judas menulis surat betapa pentingnya perjuangan dalam mempertahankan iman. Jadi berarti kita harus berjuang. Haleluya. 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 Kenapa? Karena di rumah yang sama, dipelihara orang tua yang sama, tapi kualitas imannya tidak sama. Makanya kalau saudara melihat saudara-saudaramu sesama satu gereja, kualitas imannya berbeda, nggak usah tersandung. Haleluya. Amen. Haleluya. Jangan tersandung. Karena memang begitu kodratnya. Ya, jangan sampai kita menjadi ada alasan, dia aja nggak bagus imannya, apalagi saya. Ini kan sering kali kayak gitu. Dia aja nggak serius. Sekali lagi saya mau katakan, baik pelayan maupun pendeta sekalipun, di ibadah yang sama, di gereja yang sama, belum tentu punya kualitas iman yang sama. Maka setiap pribadi harus berjuang. Haleluya. Berjuang.
Bayangkan sebenarnya betapa kecewanya hati Tuhan ketika saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Ngejek lagi. Coba kita lihat dulu ayat sebelumnya, ya. Kita lihat dulu ayat yang ketiga. Ayat 3, Yohanes 7 ayat 3. Ayat 3. Ya. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, Ya. supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Waduh. Pergi ke Yudea, biar murid-muridmu dapat melihat Perbuatan. Teruskan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, Terus. jika ia mau diakui di muka umum. Ya, terus. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ya, ngejek. Kalau kau mau bikin hal-hal yang ajaib, tampakkan aja dirimu kepada dunia. Sebenarnya kenapa para saudara-saudaranya ngomong begini? Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Artinya kalau betulnya kau Tuhan, kalau betulnya kau juru selamat, kalau betulnya nampakkan dirimu kepada dunia, bikin perbuatan-perbuatan ajaib kepada dunia. Gak usah sembunyi-sembunyi, terang-terangan, demonstrasikan. Sebenarnya ini kalimat mengejek, saudara, karena inilah manusia. Ya. Manusia kan suka begitu. Kalau betulnya kau hamba Tuhan, doakan dulu ini. Nenek saya, kakek saya, dari ibu saya, itu mau masuk Pentakosta karena mujizat. Dulu keturunan dari kakek melalui ibu saya itu, semua ilmu kegelapannya sangat tinggi. Jadi dulu Belanda tidak boleh masuk ke kampung ibu saya karena kakek-kakek saya dulu di sana bisa mensunglap. Kalau dilemparkannya itu apa itu? Alu ya. Kalau orang Batak bilang lusuk. Ya. Jadi Belanda melihat kampung itu seperti lautan. Jadi mereka nggak tahu ada kampung di situ. Kesangkin kegelak kuasa-kuasa perdukunannya gitu kuat, saudaraku. Ya. Lalu, saudara, mereka Kristen, bergereja. Lalu kakek saya mendengar ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Datang ke daerah itu untuk mengadakan KKR, saudara. Jadi kebetulan ya istri dari paman saya ya, tulang saya itu sedang melahirkan. Sudah berkali-kali ini bibi kita ini melahirkan, selalu anaknya mati. Karena tidak bisa memberikan air susu. Lalu pas pendeta ini datang ke daerah itu, kakek saya ikut. Dia bilang, Pak Pendeta boleh nggak datang ke rumah saya? Di rumah saya sekarang menantu saya sedang melahirkan anak. Sudah berkali-kali melahirkan tetapi anaknya meninggal karena nggak bisa menyusui. Pendeta ini dengan rendah hati, saudaraku, datang ke rumah kakek saya. Lalu didoakanlah bibi ini. 5 menit kemudian, coba ibu kasih dulu anak ibu, bayi ibu minum susu ini sesuai dengan ya kebutuhannya.
ternyata bisa menyusu. Sejak itulah saya ya, Tuhan berikan kepercayaan saudaraku, hidup sampai 2 orang. Anak laki-laki, belum lagi ditambah anak-anak perempuan. Kakek saya ini sangat gembira, luar biasa dahsyatnya. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, satu lagi, biar aku lebih percaya. Dan kalau ini bisa kulihat, dan saya akan jadi Pentakosta. Dibawanya lah ayam yang pengkor. Ayam lu, kalau tadi menantu didoakan, sekarang ayamnya yang pengkor. Tolong Pak Pendeta doakan dulu ayam ini. Kalau kakinya ini bisa berjalan lurus, hari ini aku bertobat, semua keyakinanku terhadap yang lama kubuang. Dan saya menjadi orang Pentakosta. Waduh, pendeta ini memang luar biasa pemakaian Tuhan untuk hidupnya. Didoakanlah ayam ini saudaraku, bisa jalan lurus. Sejak itulah keluarga kami jadi Pentakosta. Termasuk mertuanya Asibuan ini, masuk Pak Lubis. Ya, akhirnya sebagian besar keluarga dari ibu saya itu hidup di dalam iman sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Dan akhirnya di antara kami ada banyak yang menjadi hamba Tuhan, termasuk saya. Ya, menjadi hamba Tuhan sebenarnya bukan sesuatu yang mudah, saudara. Tetapi Tuhan punya cara memanggil, memilih, tentu melalui kakek-kakek kita dulu, nenek kita dulu, iman mereka. Ya. Jadi saudara, kalau Yesus sendiri tidak dipercayai oleh saudara-saudaranya. Tapi pada saat kapan akhirnya Yakobus, Judas menjadi percaya kepada Yesus? Ada tenggang waktunya. Terutama setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Barulah mereka percaya. Itu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 saudaraku. Ini. Jadi saudaraku, kita kadang-kadang untuk jadi percaya harus ada perjuangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan juga tidak bisa saudaraku instan. Ada waktu untuk berjuang sampai kita punya iman. Haleluya. Haleluya. Sampai kita percaya. Ya. Coba Kisah Rasul 1 ayat 3. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Terus. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Iya. Jadi Yesus berhasil meyakinkan saudara-saudaranya. Sehingga Yakobus, sehingga Judas punya nama yang luar biasa. Masuk dalam catatan Alkitab. Menjadi penulis. Jadi terutama saat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, tambah lagi setelah mereka murid-murid penuh dengan Roh Kudus, akhirnya mereka menjadi punya peran dalam pekerjaan Tuhan, terutama dalam diikut sertakan Tuhan dalam gereja mula-mula dan menulis surat. Salah satu surat
yang sangat penting kita pelajari adalah surat Judas. Berjuang mempertahankan iman untuk mencapai keselamatan bersama. Sekali lagi coba, Judas 1 tadi ayat yang ketiga. Saya mau masuk dulu supaya saudara tahu kenapa kita harus berjuang dalam mempertahankan iman kita. Ya. Ayat 3 sekali Ayat lagi. 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu Iya. tentang keselamatan kita bersama, Terus aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. iman yang bagaimana yang perlu diperjuangkan. Kalau kita belajar dari ayat 3 ini, iman yang bertujuan keselamatan. Ini yang paling sangat perlu diperjuangkan. Iman yang bertujuan keselamatan. Jadi jangan hanya dipakai iman itu untuk yang lain-lain. Harus tujuannya jelas. Bertujuan keselamatan. Haleluya. Amin. Karena kan banyak orang hari-hari ini memakai iman itu hanya untuk mencapai diberkati. Atau dipakai imannya hanya untuk mencari kesembuhan penyakit. Atau dipakai imannya hanya untuk mengatasi persoalan-persoalan lahiriah. Tidak salah. Tapi inti yang harus kita tetap perjuangkan, iman yang bertujuan kepada keselamatan. Haleluya. Biar nanti saudara dan saya tidak binasa bersama dunia ini. Ini perjuangan terpenting kita. Tapi sekarang saudaraku, waduh. Kebanyakan iman tidak dipakai. Iman tidak bertujuan keselamatan. Oleh sebab itu, tentu ada latar belakangnya. Kenapa Judas sangat mengharapkan gereja Tuhan untuk berjuang dalam mempertahankan iman demi keselamatan kita. Dia tulis surat ini karena ada musuh yang berusaha menggagalkan keselamatan kita. Ada musuh, makanya tadi perikopnya, apa perikopnya tadi? Judas tadi? Hukuman atas guru-guru palsu. Ya, ada musuh yang mau mencoba menggagalkan keselamatan kita. Namanya Guru-guru palsu. Guru palsu. Pengajar-pengajar yang bukan membawa kepada keselamatan. Dan ini sudah menjadi hal yang menakutkan dalam merongrong iman orang percaya. Kenapa saya katakan menakutkan dan merongrong iman orang percaya? Coba kita lihat ayat 4 sekarang. Ya. Ayat 4. 4. Ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup
di tengah-tengah kamu, Terus, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. ya. Jadi bahayanya saudaraku ada orang-orang tertentu. Sasarannya untuk menggagalkan keselamatan. Siapa orang tertentu itu? Terus. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa? Yang fasik. Orang fasik. Yang dimaksud orang fasik di sini adalah orang yang suka berpura-pura. Ini menjadi musuh rohani dalam menggagalkan iman. Maka saudara ini gak usah suka berteman dengan orang yang suka berpura-pura. Pura-pura rohani. Ya, banyak orang akhirnya tidak serius tergembala, tidak serius mengikut Tuhan, tidak serius melakukan firman Tuhan karena dirusak oleh orang-orang fasik. Yang kerjanya suka berpura-pura. Makanya disebut tadi di ayat 4 ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang orang fasik. Siapa mereka? Yang berpura-pura. Kadang-kadang pura-pura jadi teman. Padahal tujuannya untuk menggagalkan iman saudara. Orang-orang yang dipakai setan untuk merontokkan imanmu. Ya, sepertinya penampilannya penuh dengan kasih. Ya. Seperti penampilannya penuh dengan perhatian. Tapi bahayanya, kepura-puraan bisa merontokkan iman saudara. Kalau yang nggak fasik itu nggak ngerti berpura-pura. Itu selalu tulus. Ya. Kadang memang perkataannya gak enak di telinga. Maka Amsal berkata, lebih baik katanya teguran yang nyata-nyata dibandingkan dengan kasih yang tersembunyi. Itu berbicara kepura-puraan. Kalau Anda betul-betul mengasihi, Anda lebih berani menyampaikannya dengan terus terang. Karena nggak ada pura-puraan. Ya. Anda lebih berani menyampaikannya dengan tulus. Tapi kalau ada kepura-puraan, waduh, putar sana, putar sini. Ya. Memang yang paling berat dihadapi yang merontokkan iman itu kepura-puraan. Coba kalau saudara punya suami yang kerjanya pura-pura terus. Atau punya istri yang kerjanya pura-pura terus. Ya. Saya aja kalau menghadapi pengerja yang pura-pura, pening kepala saya. Kalau saya di situ rajinnya bukan main. Semua dikerjain. Yang nggak disuruh pun dikerjain. Saking besarnya kepura-puraannya. Yang nggak perlu pun. Tapi puji Tuhan. Tuhan ingin menolong saya dan menolong saudara. Haleluya. Berjuanglah dalam mempertahankan iman. Kalahkan
Pura-puraan. Nanti antikris kan masuk dalam gereja dengan kepura-puraan. Anda tahu nanti antikris akan menguasai dunia dengan kepura-puraan. Dia bagaikan seorang dewa penolong. Saat dunia mengalami keterbenturan, perang, krisis ekonomi, dia hadir bagaikan dewa penolong. Dia memberikan tawaran yang terbaik. Oke, kalian boleh dapat sokongan, membeli dan menjual, tapi dengan satu cap, dengan tanda 666. Siapa yang mau terima? Secara ekonomi engkau tertolong. Tapi sebenarnya itu kepura-puraan. Di balik itu, antikris sebenarnya bertujuan menyesatkan dan menggagalkan orang jangan sampai masuk dalam rencana Tuhan. Rupanya Judas punya mata rohani tembus sampai memahami hal itu. Dia mengatakan, mereka yang fasik ini sudah lama ditentukan untuk binasa. Jadi bukan baru munculnya. Sudah lama. Ini anteknya setan dalam menggagalkan iman kita yang bertujuan kepada keselamatan. Yang kedua, terus dibaca ayat bagian yang kedua, mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang merasa tidak perlu bertobat. Karena Tuhan pasti mengampuni dosa mereka. Menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, gak usah bertobat pun aku udah pasti diampuni. Gak usah berubah pun aku pasti diselamatkan. Jadi disalahgunakan kasih karunia Tuhan. Karena ada ayat berkata, kamu diselamatkan karena kasih karunia, bukan hasil usaha. Lalu bebas berbuat dosa. Hidup sembrono. Menyalahgunakan kasih karunia, menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Ini juga bagian dari orang yang menggagalkan keselamatan kita. Orang yang menghargai kasih karunia, pastilah ingin bertobat. Haleluya. Pastilah ingin bertumbuh. Pastilah ingin hidup suci. Sekaligus pastilah ingin masuk dalam pelayanan. Berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena merasa mendapat kasih karunia. Ya. Jadi kalau saudara melayani Tuhan karena saudara merasa mendapat kasih karunia, pelayanan saudara akan menjadi permanen. Coba karena kasih karunia. Pelayanan kita tidak terpaksa, malah kita merasa sedih kalau tidak dilibatkan Tuhan. Ketika kita merasa diri kita diampuni Tuhan. Ketika kita merasa kita dipanggil Tuhan dari kehidupan yang gelap. Dipilih Tuhan menjadi pelayannya, dipilih Tuhan menjadi jemaatnya.
Kalau kita sadar itu adalah anugerah dan kasih Tuhan, saya yakin itu mendorong kita untuk melayani tanpa pamrih. Haleluya. Ya. Diterima Tuhan saja melayani, syukur. Karena kasih Karunia. Tidak menyalahgunakan kasih karunia. Disuruh ada kesempatan aja beribadah, syukur. Gak menyesal kita dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi jemaat. Gak menyesal kita dijadikan Tuhan pelayan atau hamba-hamba Tuhan. Dan kita tidak menyalahgunakannya. Kita pakai semuanya untuk berjuang mempertahankan iman demi keselamatan kita. Haleluya. Haleluya. Coba kalau saudara dipanggil karena menghargai kasih karunia Tuhan, beda itu beribadah karena kasih karunia Tuhan. Beda dengan orang beribadah karena rutinitas, karena Kristen KTP, karena Kristen nenek moyang. Beda. Kalau saudara merasa datang beribadah karena saudara mendapat panggilan Tuhan, beda. Melayani karena panggilan Tuhan, beda. Senang atau susah kita bisa terima dengan segala rasa syukur. Haleluya. Miskin pun bisa kita terima. Kesusahan pun bisa kita terima. Dan itu membuat kita punya tekad. Karena kita tidak menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Makanya dulu tekadnya itu dinyanyikan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kenapa punya tekad begitu? Karena merasa mendapat kasih kita sudah diselamatkan dari dosa kita. Coba kita sadar, dosa kita sudah diampuni karena anugerahnya. Banyak hal, umur kita sudah ditambah Tuhan karena anugerahnya. Apa berat kita memberikan waktu kita untuk Tuhan? Kalau enggak udah mati kita. Saya kalau renungkan itu, rasanya tidak cukup waktu untuk melayani Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memperpanjang umur ini, udah lama saya mati. Mungkin belum sempat jadi pendeta, saya sudah mati. Tapi karena Tuhan memberi kasih karunia, memberi kesempatan hidup. Saudara tahu, itu yang tak pernah bisa saya lupakan sampai hari ini. Ibu saya selalu mengatakan, John, kamu hidup karena Tuhan. Kamu lahir kurang umur. Saya harus 3 bulan di kotak inkubator. Karena lahirnya sebesar botol, kata ibu saya. Dan ibu saya selalu mengatakan, waktu itu KKR datang ke kota Tarutung oleh pendeta Johnston dari Amerika. Waktu itu papa saya ikut KKR itu. Waktu KKR itu dia berjanji sama Tuhan. Kalau anak
Aku yang hari ini berada di rumah sakit. Saya lahir di rumah sakit Tarutung, saudara. Tuhan beri kehidupan kepadanya. Aku berjanji anakku itu harus jadi hamba Tuhan. Dan kuberi nama Johnston. Saudara tahu, Tuhan memberikan kesempatan hidup lolos. Tapi dengan proses 3 bulan. Harus dipelihara dengan ketat. Dan nama yang diberikan orang tua saya itu betul-betul digenapi. Saya menjadi hamba Tuhan. Kalau enggak udah lama saya mati. Mungkin enggak sempat besar, saudara. Ya. Tapi kalau kita sadari itu adalah kasih karunia Tuhan, kita manfaatkan. Saya yakin kita bersyukur dan tidak akan menyalahgunakan. Coba, makanya kadang-kala kita perlu pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman pedih, pengalaman-pengalaman yang menakutkan, perlu. Supaya kita tahu hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan. Jadi musuh yang kedua yang mencoba merongrong iman dan keselamatan kita adalah kehidupan yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka tidak merasa perlu bertobat. Mereka menganggap walaupun mereka tetap berbuat dosa, mereka tetap diampuni. Tidak berusaha untuk taat dan setia. Tidak berusaha untuk hidup suci. Kenapa? Karena menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, terus Pak, Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, yang menyangkal Yesus Kristus. Mereka tidak percaya Yesus Kristus itu Allah. Mereka hanya percaya Yesus itu hanyalah manusia. Inilah juga pergumulan para saudara Yesus, termasuk Judas. Dulu mereka nggak percaya Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan. Kenapa? Tiap hari sama. Mungkin juga membantui Yusuf bertukang juga sama. Mungkin juga tidur sama. Sama-sama ngeces, nggak dicatat dalam Alkitab. Jadi orang kan menganggap begini, saudara. Nggak mungkin ini Tuhan. Walaupun Maria bilang, itu anakku itu yang bernama Yesus itu adalah dilahirkan dari Roh Kudus. Apa bedanya? Badannya sama dengan kita. Kenapa orang nggak percaya kepada Tuhan? Pakai logika. Pakai mata jasmani. Sama kok. Mungkin saudaranya pikir-pikir waktu tidur diukurnya. Oh, tingginya juga nggak beda dari aku. Kalau ini Tuhan, kalau penampilannya gembel begini. Rupanya Judas ngerti bagian-bagian dari musuh dalam memperjuangkan iman. Maka dia tulis sesuai dengan pengalaman rohaninya. Haleluya. Amen. Semua kita punya pengalaman rohani. Haleluya. Haleluya. Walaupun kadang pengalaman rohani itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi itu jadi pelajaran bagi kita semua.
Haleluya. Waktu kita belum percaya, waktu kita lemah, waktu kita putus asa, waktu kita tidak setia, buat itu menjadi pengalaman bagi kita. Ketika kita sudah diubah Tuhan, kita tahu membedakannya. Haleluya. Pasti saudara punya pengalaman rohani. Sebelum setia gimana? Sebelum kita tekun beribadah gimana? Nikah kita bagaimana? Ekonomi kita bagaimana? Pasti ada perbandingannya. Tapi setelah saudara setia, apa yang saudara dapatkan? Coba, saya yakin kita semua punya pengalaman. Sebelum kita melakukan firman, bagaimana bedanya dengan sesudah kita melakukan firman? Ya, saya bersyukur saudara punya pengalaman. Bagaimana hidup miskin, ya. Bagaimana hidup susah, ya. Tapi setelah kita lewati proses, bagaimana hidup kita menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Ada pengalaman. Makanya saya kalau lihat sekarang ini, waduh, kalaulah mereka mau diubah oleh Tuhan, pasti mereka akan menikmati kasih karunia Tuhan. Haleluya. Coba mau berubah. Dalam hal apapun saudara diberkati. Yakinlah. Bukan hanya rohmu, bukan hanya jiwamu, fisikmu, ekonomimu pun diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kan firman Tuhan berkata, jika engkau pada hari ini baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu. Datang, ngejar engkau. Gak perlu engkau kejar berkat. Berkat itu yang mengejar engkau. Haleluya. Dia perintahkan berkat itu. Tuhan punya cara. Tapi ada syaratnya. Iman itu bersyarat, saudaraku. Berkat itu juga bersyarat. Pembelaan Tuhan juga bersyarat. Ya. Kalau kita sudah lakukan itu, kita akan berkemenangan. Jadi Rasul Judas sebenarnya ingin menolong kita yang hidup di zaman akhir ini untuk berhasil memperjuangkan iman demi keselamatan kita. Haleluya. 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 Mau saudara? Ya, mari kita belajar. Mari kita belajar saudara. Mempertahankan iman kita. Supaya kita tidak kehilangan keselamatan kita. Gak kehilangan berkat pemeliharaan Tuhan. Di masa sulit ini, ya, jangan kita pikir karena COVID sekedar sudah mereda, ya, lalu nggak ada masalah lagi. Masih banyak masalah di depan kita, masih banyak pergumulan di depan kita, masih banyak tantangan. Kenapa sampai hari ini kita masih dihimbau pakai protokol kesehatan, terutama di ruangan tertutup? Karena masih ada penambahan. Ini diprediksi bulan Juli nanti akan meningkat. Kiranya Kristus kepala membela kita semua. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau terlalu lama nanti saudara, mungkin diantara kita juga tak cukup kuat menghadapinya. Karena ada efeknya ke ekonomi. Ya, begitu juga kan saudara lihat bagaimana presiden kita mengunjungi negara lain, ya, untuk misi perdamaian. Kenapa? Efeknya akan, ya, berpengaruh kepada ratusan juta orang, terutama negara-negara berkembang. Persoalan apa? Persoalan pupuk. Ya, lihat sekarang, kalau pupuk naik terus, ingat saudara, nilai
Nilai jual saudara menjual sayur pun nggak akan laku di pasar karena daya beli orang nggak mampu. Lihat cabai aja berapa sekarang. Apalagi saya dengar di Riau sekarang harga sawit turun, harga pupuk naik. Ya tumpurlah orang, nggak bergerak dunia usaha mereka. Jadi kita jangan langsung terlena. Mari berjuanglah mempertahankan iman. Haleluya. Haleluya. Mari berjuanglah ikut Tuhan. Mari berjuanglah setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita lanjutkan pada ibadah kita yang akan datang. Haleluya.